Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa juga sahabat tani di Nusantara? Ya, semoga kita senantiasa ya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa juga sahabat tani, ya masih kegiatan seperti biasa ya, mengurusi ladang dengan tanaman cabai. Dan ini adalah tanaman cabai saya yang pemirsa juga sahabat tani sudah beberapa kali menonton videonya dari awal ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang sudah ya seperti ini ya kondisinya. Dan ini adalah pertaniannya orang belajar ya. Karena saya merasa belum pantas untuk dibilang pintar dalam bercocok tanam, khususnya tanaman cabai, karena menurut saya tanaman cabai adalah tanaman yang ya cukup sulit untuk dibudidayakan ya dibandingkan dengan tanaman budidaya yang lain. Tapi selagi kita mau belajar ya mudah-mudahan kita suatu saat ya bisa lebih mengerti, lebih paham bagaimana sih seharusnya menanam tanaman budidaya seperti tanaman cabai. Nah untuk kegiatan kali ini adalah saya ingin melakukan perawatan lagi, penanggulangan hama, juga mengantisipasi mungkin serangan-serangan penyakit yang sewaktu-waktu juga bisa timbul di tanaman cabai saya ini. Yang akan saya lakukan sekarang adalah melakukan penyemprotan ya. Di sini saya ada beberapa ramuan kalau saya bilang, karena ini adalah ramuan yang saya buat ya. Jadi alhamdulillah saya berusaha untuk tidak terlalu banyak ya membeli, seperti contoh mungkin pestisida ataupun fungisida itu di toko-toko kimia yang menyediakan banyak sekali ya produk-produk pabrikan ya untuk penanggulangan hama, yang menurut saya juga tidak murah ya. Dan salah satunya adalah air rendaman tembakau ya, ini juga hasil rendaman sendiri, saya cuma membeli tembakaunya saja. Dan untuk bagaimana cara membuatnya, simak video saya sebelumnya ya, bagaimana saya membuat pesnap dari tembakau. Dan untuk selanjutnya ini adalah JWA atau Jadam Wetting Agent ya. Ini adalah surfaktan perekat, ini juga saya buat sendiri. Bagaimana cara membuatnya juga videonya sudah pernah saya buatkan ya di video sebelumnya, silahkan ditonton. Dan ini bagus sekali ya untuk JWA, selain sebagai perekat juga penembus, perata. Dan yang ini adalah Jadam sulfur yang baru saya buat di video yang kemarin ya, sudah saya buatkan juga videonya, silahkan ditonton. Jadam sulfur ini juga saya membuat sendiri, hanya bahan-bahan saja ya, karena memang juga harus dibeli. Jadi begitu ya pemirsa juga sahabat tani, kita berusaha ya bertani itu ya setidaknya mengurangi biaya produksi, agar nantinya meskipun kita hasil panennya juga harganya tidak mendapatkan harga yang tinggi, seenggaknya untuk kos atau pengeluaran di masa-masa perawatan tanaman kita juga serendah mungkin ya, mudah-mudahan. Jadi kita sebagai petani juga bisa mendapatkan hasil, karena pasar kita tidak bisa memainkan. Mungkin kita bisa membuat merawat tanaman itu agar bagus, agar subur, agar panennya banyak, mungkin kita bisa belajar. Tapi kalau sudah namanya pasar, mungkin kita tidak bisa menentukan, karena ya pasar itu ya kadang harganya naik, kadang turun, dan itu juga mungkin ya ada yang memainkan sendiri untuk harga-harga hasil bumi atau hasil panen petani ya. Dan sedikit ya mungkin menjelaskan Jadam sulfur ya. Jadam sulfur memang itu adalah
sebuah inovasi yang pernah dikembangkan di Korea oleh petani Korea ya. Untuk jadam sulfur ini ya seperti namanya sendiri ya, sulfur juga sangat bermanfaat ya untuk tanaman budidaya ataupun untuk tanaman-tanaman hias ya. Kandungan sulfur kalau untuk tanaman itu bisa meningkatkan perakaran. Untuk tanaman padi itu akan bisa meningkatkan jumlah anakan. Dan untuk tanaman budidaya seperti contoh mungkin buah, bisa menyuplai protein biji ya pada buah, sehingga menjadikan kualitas buah itu lebih baik dari rasa, dari warna, juga dari ukuran ya. Dan untuk daun bisa meningkatkan klorofil atau zat hijau daun pada tanaman. Jadi saya menganjurkan ya untuk para petani. Dan untuk contoh mungkin kalau tanaman kekurangan unsur hara sulfur, itu daunnya bisa menguning ya. Jadi itu pertanda kandungan sulfur dalam tanah itu kurang ya. Jadi aplikasi pada tanah kalau menggunakan pupuk kimia seperti ZA itu adalah kandungan. Nah pemirsa juga sahabat tani, seperti biasa ya, di sini saya sudah menyiapkan ya satu tangki sprayer air ya, isi 16 liter. Dan untuk perekatnya di sini saya akan menggunakan sekitar 200 ml, satu gelas air mineral. Dan ini adalah jadam sulfur. Sebenarnya penggunaan jadam sulfur ini dianjurkan kalau memang sudah terjadi serangan, tapi di sini saya juga membutuhkan perawatan atau mengantisipasi ya, jangan sampai nanti terjadi serangan. Di sini akan saya gunakan untuk dosis yang terendah ya untuk perawatan. Kalau untuk pengendalian dosisnya adalah sekitar 50 ml ya untuk satu tangki air. Di sini berhubung saya hanya melakukan perawatan, jadi dosisnya akan saya rendahkan menjadi 30 ml. Dan saya tidak menganjurkan menggunakan jadam sulfur ini terlalu sering karena ada efek buruk yang bisa saja terjadi kalau dosis berlebih pada tanaman. Daun-daun bisa kering ya. Jadi interval tetap dijaga, juga untuk dosisnya usahakan seperti yang saya lakukan untuk perawatan ya 30 ml. Terkecuali untuk pengendalian kita tingkatkan ya sekitar 50 ml per tangki sprayer. Dan di sini saya ada takaran 10 ml. Jadi akan saya gunakan sekitar 3 tutup ini ya. Dan sekarang saya tinggal menambahkan untuk pestisida nabatinya. Ini adalah air rendaman tembakau. Jadi sekalian saya melakukan penyemprotan agar tidak berulang-ulang ya. Dan di sini saya menyiapkan ya saringan kain karena masih banyak sisa-sisa tembakau yang ngikut di dalam botol. Dan untuk dosis staf dari rendaman tembakau ini saya menggunakan 600 ml untuk satu tangkinya. Baik pemirsa juga sahabat tani, sekarang saya akan melakukan penyemprotan pada tanaman cabai saya.
Baik pemirsa, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.